kita akan membahas materi tentang persediaan. Sobat belajar tahu nggak sih persediaan itu apa? Persediaan merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali. Aset ini dapat berwujud barang yang sudah dibeli, aset yang masih dalam bentuk perlengkapan, serta aset yang masih dalam proses. Baik, persediaan sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama persediaan pada perusahaan manufaktur, yang kedua persediaan pada perusahaan dagang. Namun kali ini kita akan fokus pada persediaan pada perusahaan dagang saja. Persediaan yang ada pada perusahaan dagang, yakni berwujud persediaan yang nantinya barangnya akan dijual kembali. Nah, berikutnya masuk ke sistem pencatatan. Sistem pencatatan pada perusahaan dagang ini terdapat dua sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan periodik dan juga sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan ini perlu untuk diketahui sama sobat belajar, karena hal ini sangat penting untuk dilakukan perusahaan dan mempengaruhi penilaian perusahaan pada akhir periode. Nah, lalu apa sih perbedaan antara sistem periodik dan juga sistem perpetual? Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama ada penggunaan buku pembantu, di mana penggunaan buku pembantu ini digunakan pada sistem perpetual, sedangkan pada sistem periodik tidak digunakan adanya buku pembantu. Lalu yang kedua ada pencatatan transaksi, di mana pada pencatatan transaksi ini pada sistem periodik dicatat hanya pada saat pembelian saja, sedangkan untuk sistem perpetual dicatat untuk pembelian dan juga penjualan. Lalu yang ketiga ada nama akun atau perkiraan akun pada sistem pembelian. Nah, di mana pada saat pembelian ini untuk sistem perpetual dicatat dengan mendebit persediaan barang dagang lalu mengkredit kas ataupun utang. Sedangkan untuk sistem periodik ini yang didebit adalah pembelian, sedangkan yang dikredit bisa kas maupun utang. Lalu yang terakhir ada penyesuaian pada akhir periode, di mana pada akhir periode ini untuk metode perpetual tidak perlu dilakukan adanya penyesuaian, sedangkan untuk sistem periodik diperlukan adanya penyesuaian di akhir periode. Nah, sobat belajar, selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan pencatatan sistem periodik dan juga sistem perpetual. Nah, pada sistem periodik, pencatatan hanya dicatat pada saat akhir periode. Namun, pada sistem perpetual, dicatat setiap transaksi terjadi atau berlangsung. Nah, sobat belajar, dalam pencatatan sistem perpetual, setiap terjadi penjualan dicatat harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dagangnya. Sedangkan pada sistem periodik, hal ini tidak perlu dilakukan, sobat belajar. Nah, sobat belajar, gimana sih cara pencatatan transaksinya? Yang pertama, jika terjadi pembelian barang dagang secara tunai ataupun kredit, pada metode periodik, akun pembelian dicatat di sisi debit, sementara kas atau utang dagang dicatat di sisi kredit. Nah, pada metode perpetual, pada sisi debit dicatat akun persediaan barang dagang, sementara di sisi kredit kita mencatat kas ataupun utang dagang. Nah, selanjutnya jika terjadi retur pembelian, pada metode periodik kita mencatat kas atau utang dagang di sisi debit, sementara pada akun kredit kita mencatat retur pembelian. Lalu pada metode perpetual, di sisi debit kita juga mencatat kas ataupun utang dagang, lalu di sisi kredit kita mencatat persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya ketika terjadi potongan pembelian, pada metode periodik kita mencatat kas di sisi debit, potongan pembelian di sisi kredit, dan pada metode perpetual kita bisa mencatat kas di sisi debit juga, dan pada sisi kredit kita mencatat akun persediaan barang dagang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ada mencatat beban angkut pembelian, di mana pada metode periodik kita mencatat beban angkut pembelian di sisi debit dan kas di sisi kredit. Lalu pada metode perpetual, di sisi debit kita mencatat persediaan barang dagang, dan di sisi kredit kita mencatat kas karena kasnya berkurang, teman-teman. Nah, lanjut ke penjualan tunai ataupun kredit. Di metode periodik kita mencatat kas ataupun piutang di sisi debit, sementara penjualan di sisi kredit. Nah, di metode perpetual, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sobat belajar, pada sisi debit kita mencatat kas ataupun piutang, lalu di sisi kredit kita mencatat penjualan. Lalu selanjutnya pada metode perpetual dicatat harga pokok penjualan di sisi debit dan juga persediaan barang dagang di sisi kredit. Lalu selanjutnya pada terjadi retur penjualan, pada metode periodik kita mencatat retur penjualan di sisi debit dan kas ataupun piutang dagang di sisi kredit. Nah, sementara pada metode perpetual kita mencatat retur penjualan di sisi debit, kas ataupun piutang dagang di sisi kredit, dan juga persediaan barang dagang di sisi debit dan juga harga pokok
Lalu selanjutnya ada potongan penjualan. Pada metode periodik, kita mencatat potongan penjualan di sisi debit dan kas di sisi kredit. Lalu pada metode perpetual, kita mencatat potongan penjualan di sisi debit dan juga kas di sisi kredit. Nah, yang terakhir, apabila terjadi beban angkut penjualan, maka di sisi metode periodik kita mencatat beban angkut penjualan di sisi debit dan juga kas di sisi kredit. Nah, pada metode perpetual kita juga mencatatnya dengan sama pada metode periodik sebelumnya teman-teman, yakni beban angkut penjualan di sisi debit dan juga kas di sisi kredit. Berikutnya adalah subbab materi penilaian persediaan. Jadi sobat belajar, dalam penilaian persediaan ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Metode yang pertama adalah metode first in first out, atau yang biasa sobat belajar kenal dengan metode FIFO. Nah, metode FIFO ini adalah metode yang menganggap bahwa barang yang masuk terlebih dahulu adalah barang yang dijual terlebih dahulu. Agar sobat belajar tidak bingung, yuk simak soal dan penjelasan berikut. Diketahui PT 11 melakukan pembelian dan juga penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari diketahui persediaan awal PT 11 sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Lalu dilakukan pembelian pada tanggal 10 Januari sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Kemudian PT 11 pada tanggal 28 Januari melakukan penjualan sebanyak 250 unit dengan harga 15.000, sehingga diketahui persediaan akhir PT 11 pada tanggal 31 Januari adalah sebanyak 250 unit. Berdasarkan soal, sobat belajar diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir menggunakan sistem periodik dan juga sistem perpetual. Nah, untuk sistem periodik, sobat belajar bisa menuliskan persediaan awalnya senilai 1.800.000 yang merupakan hasil kali dari jumlah unit dan dengan harga per unit. Untuk pembelian dan juga penjualan, sobat belajar juga bisa menggunakan cara yang sama, yaitu mengkalikan harga per unitnya dengan jumlah unitnya. Sehingga untuk persediaan akhirnya sendiri diketahui bahwa PT 11 memiliki persediaan sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan juga persediaan akhirnya sejumlah 2.500.000. Nah, untuk jurnalnya, saat mencatat pembelian di debit sebesar 3 juta rupiah, lalu utang usaha atau kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian saat mencatat penjualan, piutang usaha atau kas di debit sebesar 3.750.000 rupiah dan penjualan di kredit sebesar 3.750.000 rupiah. Dan yang terakhir, saat mencatat persediaan akhir sebesar 2.500.000 di debit dan harga pokok penjualan sebesar 2.300.000 di debit, dan untuk persediaan awal di kredit sebesar 1.800.000 dan juga pembelian sebesar 3.300.000 di kredit. Nah, untuk cara pengerjaannya, ketika ada persediaan awal, maka sobat belajar bisa langsung menuliskan di kolom persediaan. Sedangkan ketika ada pembelian, maka bisa ditulis terlebih dahulu di kolom pembelian dan juga persediaan. Namun, karena ini menggunakan metode FIFO, maka sobat belajar bisa menuliskan saldo persediaan sebelumnya terlebih dahulu, baru menuliskan saldo yang persediaan yang baru dibeli pada kolom persediaan. Selanjutnya, ketika ada penjualan, maka sobat belajar bisa menuliskan di kolom harga pokok penjualan dan juga persediaan. Nah, pada kasus soal ini diketahui penjualan sebesar 250 unit. Karena menggunakan metode FIFO, maka untuk pencatatan di kolom persediaan, sobat belajar bisa menuliskan saldo persediaan yang awal terlebih dahulu, baru mengambil saldo dari persediaan berikutnya untuk kekurangannya. Untuk lebih jelasnya, sobat belajar bisa melihat pada tampilan berikut. Nah, setelah itu, untuk pencatatan jurnalnya sendiri, saat mencatat pembelian, persediaan di debit sebesar 3 juta, lalu utang usaha atau kas di kredit sebesar 3 juta. Dan untuk mencatat penjualan, pada sistem virtual ini, teman-teman harus menuliskan harga pokok penjualan dan juga persediaan, sehingga diketahui jurnalnya, yaitu piutang usaha di debit sebesar 3.750.000, penjualan sebesar 3.750.000 di kredit, dan untuk harga pokok penjualan di debit sebesar 2.300.000 dan persediaan di kredit sebesar 2.300.000. Selanjutnya, kita akan membahas perhitungan menggunakan metode FIFO pada sistem periodik dan perpetual. Perlu diingat bahwa di metode ini, barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Perhitungannya dapat sobat belajar lihat pada tabel di samping. Diketahui persediaan awal sejumlah 200 unit dengan harga satuan 9.000
sejumlah Rp1.800.000. Lalu dilakukan pembelian sejumlah 300 unit dengan harga satuannya Rp10.000 sehingga dengan cara yang sama totalnya menjadi Rp3.000.000. Cara yang sama pula digunakan pada transaksi ketika melakukan penjualan. Persediaan akhir yaitu 200 unit produk dengan harga belinya Rp9.000, totalnya menjadi Rp1.800.000 dan 50 unit produk yang tersisa harga belinya Rp10.000, totalnya Rp500.000. Diperolehlah nilai persediaan akhir sebesar Rp2.300.000 dari hasil penambahan Rp1.800.000 dan juga Rp500.000. Untuk mencatat nilai persediaan akhir di jurnal menggunakan metode LIFO pada sistem periodik, caranya saat mencatat pembelian 3 juta di debit, lalu utang usaha atau kas 3 juta di kredit. Saat mencatat penjualan, piutang usaha atau kas sejumlah 3.750.000 di debit, lalu penjualan sejumlah 3.750.000 di kredit. Lalu saat mencatat persediaan akhir sejumlah 2.300.000 di debit, lalu HPP 2.500.000 di debit. Lalu persediaan awal sejumlah 1.800.000 di kredit dan pembelian 3 juta rupiah di kredit. Pada sistem perpetual, saat mencatat pembelian, persediaan sejumlah 3 juta di debit, lalu utang usaha atau kas 3 juta di kredit. Saat mencatat penjualan, piutang usaha sejumlah 3.750.000 di debit dan penjualan 3.750.000 di kredit. Lalu ada harga pokok penjualan sejumlah 2.500.000 di debit dan persediaan sejumlah 2.500.000 di kredit. Nah, sobat belajar, selanjutnya yang ketiga adalah metode average atau rata-rata. Metode ini dilakukan untuk menghitung harga persatuan barang dengan cara membagi total harga pembelian dengan jumlah barang yang tersedia. Dari hasil yang didapatkan, maka hasilnya digunakan untuk menentukan persediaan akhir. Nah, ada dua sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem periodik dan perpetual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Agar sobat belajar tidak bingung, yuk simak penjelasan pada soal dan penyelesaian berikut ini. Yang pertama, kita akan menggunakan sistem periodik. Masih menggunakan soal yang sama, untuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. Nah, terdapat informasi persediaan awal dan pembelian. Lalu, kita akan menghitung harga persatuan barangnya dengan cara membagi total harga persediaan awal dan pembelian dengan jumlah barang yang tersedia. Pada soal diketahui total harganya adalah sebesar Rp4.800.000 dan jumlah barang yang tersedia adalah sejumlah 500 unit. Maka, harga per unitnya adalah Rp4.800.000 dibagi dengan 500 unit sama dengan Rp9.600. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal. Yang pertama saat mencatat pembelian, yaitu dicatat pembelian